Baiklah teman-teman yang baik hati, dimana-mana Anda bisa memantau absen 21 dan dimana-mana absen 21 bisa terpantau. Hari ini saya akan mereview raketnya Mardika yang biasa dia pakai untuk berlatih maupun untuk gameplay. Baik gameplay dalam berlatih maupun dalam pertandingan yang sebenarnya. Yang pertama adalah ini nih. Ini penampakannya. Seperti ini. Ini ya. Inilah Yonex Nanoray 7000. Dulu pas beli harganya 1.500.000. Ini pakai senar BG66 dengan tarikan 80. Dia yang menentukan sendiri tarikannya maupun yang memilih sendiri raketnya. Ini yang paling digemari untuk gameplay. Baik, yang kedua adalah raket ini. Inilah untuk ganti ketika raket yang Yonex Nanoray 7000 tadi putus, maka dia ganti pakai ini. Ini penampakannya. Ini adalah Yonex Voltric 10 DG. Ini senarnya sama pakai BG66, tarikannya juga 80. Dia milih sendiri ini. Harganya sama ketika beli 1.500.000. Berikutnya ini adalah raket yang biasa dipakai untuk latihan ya. Latihan baik shadow, kemudian strukan atau latihan yang lain-lain ketika dia berlatih di BB. Biasanya pakai ini. Inilah Yonex apa nih? Yonex Al-Saber 10i. Ini harganya berapa? 700 sampai 900 ya, lupa saya. Ini raket yang tiga yang dipakai untuk berlatih, tapi berlatih yang bukan gameplay. Ini. Kemudian berikutnya ada dua raket beban yang dipakai untuk latihan. Yang pertama adalah ini Haki practice power ya, 120 gram. Kalau raket yang tiga tadi yang normal itu ada U, 2U dan seterusnya di bawah 100 gram. Ini 120 gram. Ini untuk latihan wrist. Tapi tidak lama-lama ya. Juga tidak dipakai untuk gameplay. Ini untuk strukan sekali dan untuk penguatan pergelangan tangan. 120 gram. Kemudian berikutnya raket ini sama, ini adalah raket beban. Ini dari Haki juga, practice power 160 gram. Tapi ini tidak direkomendasikan ya teman-teman, karena bisa membuat cedera manakala tidak didampingi oleh pelatih yang benar. Ini juga tidak direkomendasikan untuk gameplay. Jadi ini sangat jarang dipakai, sekali untuk wrist agar bahasa badmintonnya false-nya dapat gitu ya. Tapi harus didampingi oleh pelatih yang benar-benar memahami gitu ya. Baik, 1 2 3 4 5. Nah inilah berikutnya masih ada 3 raket. Ini raket korban. Kenapa disebut korban? Karena sudah rusak ya. Ini framenya patah di dua sisi, jadi tidak disok, tidak bisa karena hasilnya tidak imbang. Ini raket lining berapa nih? Lining berapa nih? Super series, lining super series
Ini harganya, ini dikasih ketika dia khitan atau sunat, dikasih sama Akung Yono. Terima kasih Akung Yono. Tapi ini udah menjadi korban, saudara pemirsa. Nah, ini sudah rusak. Satu. Yang kedua ini sama dengan raket kegemarannya, ini juga sudah menjadi korban, ini rusak. Ini patah di dua sisi sehingga tidak disok sama sekali. Sisi atas, sisi bawah ini sama. Ini adalah Yonex Nanoray 7000, harganya 1.500.000 pas beli. Ini ya. 1, 2. Berikutnya masih ada satu lagi. Ini raket zaman bahla, tapi sebenarnya enak nih dipakai. Dia seneng juga raket ini. Ini adalah raket Kawasaki King 22. Ini enggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Ini dikasih oleh Pak D nya, Pak D Agus. Kalau yang ini Lining dikasih oleh Akung Yono. Beliau tinggal di Jatiasih, Bekasi. Kalau ini dikasih oleh Pak D nya, Pak D Agus. Beliau tinggal di Marakas, Bekasi ya. Ini disok patah dua-duanya. Pertama patah satu, disok masih bisa untuk latihan. Kemudian patah dua, disok udah nggak enak, udah nggak imbang. Demikian ada berarti 1, 2, 3, 4, 5, 8 raket. 3 raket yang sudah menjadi korban dan 5 yang masih sering dipakai, walaupun selama pandemi ini berhenti untuk berlatih sementara. Baik, demikian pemirsa review raket daripada Mahardika yang sering dia pakai baik ketika latihan, ketika gameplay di latihan maupun gameplay di pertandingan yang sesungguhnya.